Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Fa nas'alullaha ta'ala an yarzuqana ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi mohon maaf atas keterlambatan. Saya tinggal bersih-bersih kemudian berongsong kelengkeng sampai jam 8.20 pikir saya, karena saya melihat jam, ternyata qadarullah jamnya yang salah. Setelah selesai mandi, loh sudah jam 9. Ala kulli hal, kita bisa hadir kembali di majelis Balaghah ini. Kemarin kita sudah mempelajari tentang khobar, kemudian tentang insya, ya, yang itu penting untuk kita pahami dalam rangka mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya akan kita pelajari macam-macam insya talabi, yang itu tentu erat kaitannya nanti dengan pembahasan dalam usul fikih. Pembahasan dalam usul fikih terkait misalnya al-amr, apakah lil wujub atau juga al-amr itu untuk fi'il amr itu memiliki makna-makna yang lain. Kita akan lihat dari sisi balaghahnya. Kemarin bagus Ustadz Agus mengirimkan contoh praktek, ya, dari Anwaul Khobar, ya. Katanya dia ana uhibbuka, masyaallah. Ya, ini berarti apa ini? Mukhatabnya ini ana uhibbuka, mukhatab apa ini? Khalid Dhihan. Ana uhibbuka. Kemudian uhibbuka atau uhibbuki, ya? Ini bisa misalnya ana uhibbuki gitu. Terus si perempuan bilang mosok. Nah, kemudian ini uhibbuki. Orang ngandel. Wallahi inni uhibbuki. Tapi kemudian jawabannya pret. Sudah, berarti tinggalkan saja katanya, ya, bukan dia jodohmu. Karena artinya sudah beberapa taukid sudah diberikan, tapi masih tetap saja tidak percaya, ya. Baik, barakallahu fikum ala kulli hal. Ya, kita masuk ke al-insya at-talabi. Al-insya at-talabi halaman 14. Awalan al-amr. Al-amr akan lebih didetailkan daripada pembahasan yang kemarin. Qala hafizahullahu ta'ala al-amru talabul fi'li ala wajhil isti'la. Al-amr, ya, perintah itu apa sih? Talabul fi'li, minta suatu pekerjaan, ala wajhil isti'la. Isti'la dari kata ala ya'lu. Isti'la dari kata ala ya'lu berarti ala wajhil isti'la itu dari atas ke bawah, ya. Ala wajhil isti'la itu perintah dari atas ke bawah. Taib. Walahu arba'u siyagin. Amr ini memiliki 4 sighah. Yang pertama fi'lul amri. Ini sudah jelas, namanya juga fi'lul amri, menunjukkan perintah. Nahwu alim al-jahila wa zakir al-alima. Alim al-jahila, ajari yang bodoh, wa zakir al-alima, muzakarahlah bersama orang alim. Muzakarahlah bersama orang. Ini aina syahid? Alim dan zakir. Alim dan zakir ini fi'il amr. Selanjutnya yang kedua al-mudhari'u al-makrunu bilamil amr. Fi'il mudhari' yang disertai dengan lamul amr, lam yang menunjukkan perintah. Li. Kaqaulihi ta'ala wal yufu nuzurahum wal yattawafu bil baitil atiq. Hendaklah mereka
menunaikan nazar-nazar mereka, dan hendaklah mereka tawaf di Ka'bah Al-Baitul Atiq, atau rumah yang kuno, rumah yang klasik. Maksudnya adalah Ka'bah, Al-Ka'batul Musyarrafah. Aina syahid? Wal yufu, iya, dan wal yatawafu. Jadi li, tapi jika sebelumnya ada fa atau lam, maka lamnya menjadi sukun. Ya, aslinya liyufu, liyufu, tapi karena ada waw, maka jadinya wal, lamnya disukun. Ini lamul amr. 3, ismu fi'il amr. Jadi ada ismu fi'il amr. Ya, ada istilah isim fi'il. Al-kalimah bisa isim, bisa fi'il, bisa haraf, atau ada juga isim fi'il. Dan isim fi'il, sebagaimana fi'il itu ada 3, maka isim fi'il juga ada 3. Ada isim fi'il madhi, ada isim fi'il mudhari, dan ada isim fi'il amr. Isim fi'il madhi seperti apa? Hayhata, artinya ba'uda. Hayhata artinya ba'uda. Dia isim fi'il madhi. Yang kedua ada isim fi'il mudhari. Contohnya qad, yakfi, atau uf, atau dajjar. Uf itu yang ada dalam wala taqul lahuma uf, itu maknanya atadajjar, aku merasa tidak enak. Oh iya, aku merasa marah, aku merasa jengkel. Itu uf atau dajjar. Kemudian isim fi'il amr, contohnya alaikum di sini, ya, atau sah, artinya uskut, ya, sah, uskut, ya, mur, muh, ya, sah, muh. Ini disebut dengan murtajal. Dia memang asli seperti hayhata dan uf, tapi ada yang mangkul, dia diambil dari yang lain. Contoh ini alaikum. Jadi alaikum itu ala dan kum, tapi ini digunakan untuk isim fi'il amr yang artinya ilzam. Alaika ilzam, alaikum ilzamu. Jadi dia isim fi'il amr tapi diambil dari kata yang lain. Artinya alaika, alaikum itu kan bisa digunakan untuk makna asli ala dan majrurnya. Ya. Tapi alaikum termasuk juga sighah untuk isim fi'il amr yang artinya ilzam. Alaikum anfusakum, ilzamu anfusakum, la yadurrukum man dhalla idza tadait. Syahidnya di mana? Alaikum. Itu namanya ismu fi'il amr. Ismu fi'il amr. Ya. 4, al-masdarun naib an fi'lil amr. Ya, al-masdar yang menggantikan fi'il amr. Kaqaulihi ta'ala wa bil walidaini ihsana. Artinya ahsin bil walidain. Ahsin bil walidain. Ihsanan ini masdar naib an fi'lil amr. Maka ada di beberapa pesantren misalnya sebelum belajar qiyaman, ya. Kemudian qu'udan atau julusan. Julusan, itu masdar naib an fi'il amr, artinya ijlisu julusan. Qiyaman, qumu qiyaman. Ini masdar naib an fi'il amr. Atau sa'yan ilal khairi. Sa'yan ilal khairi artinya is'a ilal khairi, ya. Menuju atau meniti atau berusaha di dalam amal kebaikan.
Ini al-asl. Jadi asal amr atau sigoh-sigoh ini menunjukkan perintah. Asli dari beberapa sigoh ini menunjukkan perintah, dan perintah itu al-amr itu minal a'la ilal adna. Nah, apakah semua fi'il amr itu untuk makna al-amr? Tidak. Maka bawahnya ada pembahasan qad takhruju, kadang keluar. Qad takhruju siyahul amri, sigoh-sigoh amr tadi, an makna hal asli, dari makna aslinya, makna perintah, ila ma'anin ukhra. Nah, ini makanya disebut dengan ilmul ma'ani, ya, karena kita memaknai beberapa sigoh yang ada, ya, bahwa satu sigoh itu tidak mesti maknanya satu, tapi bisa bermakna yang lain. Sebagaimana sebelumnya kita juga sudah mempelajari qad yakhruj begitu ya, bahwa itu khilaful asal atau menyelisihi hukum asalnya. Qad takhruju siyaqul amri an ma'nahal asli ila ma'anin ukhra tustafadu min siyaqil kalam. Jadi ma'anin ukhra ini diambil dari siyaqil kalam, alur kalimat. Alur kalimat. Jadi tustafad naib. Fa'ilnya adalah dhamir kembali ke ma'anin. Dhamir kembali ke ma'anin. Apa makna-makna yang lain selain amr? Yang pertama, al-irsyad, bimbingan, petunjuk. Kaqaulihi ta'ala idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Mana sighah al-amr? Faktubuh. Apakah itu perintah sebagai wajib suruh menulis hutang? Tidak. Tapi kalau dari sisi hukum itu masuk ke sunnah atau itu bimbingan, maka dia bukan perintah yang menunjukkan wajib. Meskipun hari ini Masya Allah yang mempraktekkan justru orang kafir, ya. Kita belanja misalnya di Indomaret, Alfamaret, ya, di mall-mall itu 5 rupiah saja dihitung, bank-bank itu juga, ya, itu ditulis, bahkan 1 rupiah sekali. Yang kedua, ad-du'a. Ya, jadi fi'il amr tapi maksudnya adalah doa, sementara doa itu minal adna ilal a'la, bukan minal a'la ilal adna tapi minal adna ilal a'la. Contoh, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka. Ya Allah, auzi'ni, apa ya maknanya di kita ya? Ya, mudahkan, bimbing, ya, auzi'ni an ashkura ni'mataka, apa? Curahkan, ya. Adanya anugerahkan, begitulah. An ashkura ni'mataka, untuk aku bersyukur atas nikmatmu. Ya. Ini doa terutama jika antum sudah masuk ke umur 40 tahun ya. Ini doa yang dicantumkan oleh Allah dalam Al-Quran, terutama ketika sudah berumur 40 tahun, untuk lebih bersyukur, ya, seperti saya ini sudah. Saat anak sudah belum ya? Pas. Ada kelas aja ya? Iya. Saya 44. Oh, Masya Allah, iya betul. Iya. Karena emang iya, usia 40 itu usia rushd, usia kedewasaan, ya. Usia yang mestinya usia kematangan, dan sering saya sampaikan kalau ke santri, patok usia 40 itu kalian sudah bisa menentukan akan berkontribusi di apa untuk Islam. Itu sudah harus dapat di usia 40. Kalaupun bisnis sudah settle di usia 40, kalau masih coba-coba di usia 40 itu kurang bisa berspekulasi dan resikonya tinggi ya. Kalau masih coba-coba
di usia 40. Jadi jadikan usia 40 ini menjadi usia kematangan, dan sebenarnya di dalam aturan presiden dan wakil presiden juga usia 40 ya. Meskipun meskipun ada si paman yang bisa mengubah aturannya. Meskipun nggak cukup 2 bulan. Barakallahu. Aslinya memang ya itu sunnah gitu ya. Ya semua nabi diangkat di usia 40 tahun karena memang usia kematangan ya. Maksudnya usia kematangan berarti itu ada pesan bagi kita bagaimana kita memproses kedewasaan kematangan itu sehingga pas usia 40 itu betul-betul sudah matang, sudah settle ya. Selanjutnya yang ketiga al-iltimas. Al-iltimas itu meminta sebaya ya. Kalau tadi al-amr apa? Minal a'la ilal adna, doa minal adna ilal a'la. Iltimas itu sebaya ya, minal musawi itu disebut al-iltimas. Kaqaulika li sadiqika a'tini al-kitab. Jadi a'ti bukan amr secara makna karena dia bicara dengan kawannya selevel. Kalau selevel berarti dia maksudnya iltimas bukan amr. Ini kan mungkin kalau kemarin-kemarin ini fi'il apa, betul kalau disebut fi'il amr gitu ya. Tapi sekarang kita bisa membedakan mana amr, mana doa, mana iltimas. Yang keempat at-tamanni. Jadi ada fi'il amr yang maknanya adalah tamanni atau berandai-andai. Contoh ya, ayyuhal lailut tawilu injali. Ya, wahai malam yang panjang. Ya, injali itu aslinya maknanya jadi teranglah ya, maksudnya pagilah gitu ya, tadi aslinya menjadi jelas ya, injala, injali. Ini berandai-andai ya, bukan meminta kepada malam karena malam bisa diminta, dia bukan manusia ya. Ya, dan dia sudah sesuai dengan takdir yang sudah ditentukan oleh Allah peredarannya. Artinya ini bukan amr, tapi di situ adalah tamanni. Andaikan malam yang sepi dapat bicara. Andaikan malam yang sepi, andaikan malam itu segera terang gitu maksudnya. Andaikan malam yang sepi dapat bicara. 5. At-takhyir. Ya, at-takhyir artinya adalah meminta atau memilih ya, memberikan pilihan. Contoh tazawwaj Hindan au ukhtaha. Nikahilah Hindun atau adiknya. Nah, ini perintah. Dia bukan perintah, suruh milih Hindun atau adiknya. Iya. Bukan yang lain ya. Ya. Fihi nau minal amr ya. Tapi beliau lebih fokus ke bahwa ini atau ini begitu ya. Nah, maka dia lebih ke takhir, meskipun takhirnya adalah amr. Nah, 6. At-taswiyah, menyamakan ya, kaqaulihi ta'ala fasbiru aw la tasbiru. Sabar atau tidak sabar ya, ini taswiyah. Sama, kamu sabar atau tidak sabar sama. 7. At-ta'jiz ya, at-ta'jiz itu membuat tidak mampu ya, kaqaulihi ta'ala, atau menunjukkan bahwa dia lemah, contohnya adalah fadra'u an anfusikumul maut ya, ibaratnya tolak kematian ya, tolak kematian jika kamu mampu, tapi kan nggak mampu gitu. Idra'u an anfusikumul maut ya, hindari atau tadi ya, batalkan mati ya dari diri kalian. Tentu ini bukan perintah dari Allah karena itu tidak mungkin. Ya, ini bukan perintah dari Allah, bukan amr dari Allah, tapi ini apa? Ta'jiz. Ini Allah ingin menunjukkan bahwa dia tidak mampu.
bahwa dia lemah, tidak bisa melakukan itu. 8, ada at-tahdid, ancaman, ya. Kaqaulihi ta'ala i'malu ma syi'tum. Ya, lakukan semaumu. Perintah? Perintah bukan? Dia bukan perintah. Jadi jangan sampai, oh, kan Allah sudah bilang i'malu ma syi'tum. Bukan, ini tahdid. Iya, ini apa namanya bahasa sini ya? Diulu kan? Iya, semacam itu. Sekono karepmu, gitu kan? Terus no. Nah, itu kan bukan perintah. Oh, kan terus gitu, Pak. Gitu kan? Ini kan berarti nggak paham bahwa di situ ada namanya sighatul amr tapi yuradu bihi tahdid. Ayo, terus no. Ya, ini bukan perintah untuk meneruskan, untuk melanjutkan. Ya. Loh, pas diteruskan, oh dipukul kan? Jadi dikongkon kon teruskan. Ini berarti belum belajar balaghah dia. Ya, jadi kalau yang belum belajar balaghah antum harus pakai bahasa yang lugas itu. Berhenti apa tak pukul lah gitu. Pakai hakikoh, jangan pakai yang lain gitu ya. Nah ini pentingnya ya. Jadi pentingnya termasuk ilmu balaghah itu adalah ilmu untuk kita memilih kata sesuai dengan halul mukhatab ya, kondisi, situasi, keadaan, levelnya orang yang diajak bicara gitu ya. Jangan sampai kita bicara dengan anak yang tadi kurang paham dengan bahasa-bahasa yang seperti ini. Oh terus no, nggak paham dia, ya. Sama mbah-mbah dengan orang-orang akademisi juga berbeda lah, iya. Jangan sampai kita bicara dengan kakek-kakek, nenek-nenek, misalnya dalam kajian, kemudian pakai bahasa-bahasa modern. Ya, pernah ada teman saya itu cerita, akhirnya keterucut lah ngomong aktual gitu ya. Nah, ada mbah-mbah tanya, mas aktual niku nopo? Gitu kan. Aktual niku nopo? Berita aktual berarti berita hangat mbah, itu berita aktual itu berita hangat. Besoknya mbah-mbah ini bilang, mas pinara mas nonton pisang goreng aktual. Akhirnya kan begitu ya loh. Kok aktual mbah? Cari anget gitu kan berita aktual ini kan berita hangat. Nah ini gedang goreng aktual gitu ya. Ya. Teh aktual itu kan teh hangat. Nah ini kan karena tadi ya salah memilih kata kepada orang-orang sepuh pakai bahasa-bahasa yang kontemporer ini tentu kurang pas. Nah ini diantara faedah ya kita belajar ilmu balaghah, karena balaghah itu dari kata balagha ya belum, artinya sampai, bagaimana pesan itu sampai gitu, bagaimana pesan itu sampai disesuaikan dengan kondisi mukhatab. Ya, selanjutnya tadi ya at-tahdid contohnya i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Nah, ini yang kemarin kita singgung. Kenapa di sini bima ta'malun basir, bukan basirun bima ta'malun? Karena itu terkait amalan. Ya, i'malu ma syi'tum innahu bima ta'malun basir. Bukan innahu basirun bima ta'malun. Karena kalau basirun bima ta'malun ini lebih kepada sisi Allahnya. Tapi kalau bima ta'malun basir ini titik tekannya ada di amalanmu. Dengan apa yang kamu amalkan Allah Maha melihat. Ini uslub Quran itu demikian, bukan karena Allah ingin menguji kita bima ta'malun basir bima ta'malun bisa enggak, atau mungkin santri mbok ya Allah Allah itu nyebutnya satu saja lah bima ta'malun basir terus biar gampang, kita nggak usah ini bima ta'malun basir atau basir bima ta'malun ya. Kalau kita memaknainya ya insya Allah gampang ini, karena ini bicara amal, maka yang paling tepat adalah didahulukan bima ta'malun daripada basir. 9. Al-ibahah menunjukkan kebolehan ya. Nahu wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul
al-abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Wajib makan, wajib minum, hatta yatabayyan, sehingga ketika tidak makan dan minum dosa. Begitu? Tidak. Ini menunjukkan mubah, ya. Nyemil, makan besar, tidak makan juga nggak apa-apa, nggak nyemil juga nggak apa-apa. Baca Quran silahkan itu. Seakan-akan kan wakulu washrabu hatta yamut. Jadi makan habis isya, habis taraweh, makan terus hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Gimana kalau itu dimaknai perintah, dimaknai sunnah? Loh, kamu kok ngemil dari tadi? Loh, ada perintahnya dari Al-Quran. Apa itu? Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Ada lidalala 'alal ibahah. Bukan itu perintah, bukan kesunahan, bukan wajib. Ini menunjukkan mubah, boleh. Baik. Ke-10 al-ihana, menghinakan. Ya. Kaqaulihi ta'ala qul kunu hijaratan aw hadida. Mana syahidnya? Kunu. Kununya bukan dikul, ini ada dua fi'il amr ya. Qul, katakan wahai Muhammad, kunu hijaratan aw hadida. Jadilah kalian batu atau besi. Tapi itu maksudnya adalah bukan untuk jadilah, karena nggak mungkin. Ya. Tapi ini adalah untuk menunjukkan bahwa mereka itu hina, ya, kayak batu atau besi. Ya. Nah ini pembahasan amr begitu. Jadi ada sighah, kemudian makna asli, kemudian makna yang keluar dari asal atau khilaful asal itu dibahas di ilmu al-ma'ani di dalam balaghah. Ada pertanyaan sebelum kita ke an-nahyu? Ya, korinanya siyaqul kalam tadi kita ini ayat sedang berbicara tentang apa, sebelum setelahnya itu sedang berbicara apa, itu akan membantu secara makna juga ya. Karena kalau makna itu ya tahapan awal ya. Maka kalau belajar bahasa itu kan pertama al-lughah al-mu'jamiyah ya, kalau pakai kitab ya itu Arabiah Bayna ya, dari durusul lughah itu adalah tahapan awal orang belajar bahasa. Enggak pertama belajar bahasa langsung balaghah, ini enggak nyambung. Ya. Kemudian ada tasrif. Setelah tasrif atau sorof baru nahwu. Setelah nahwu baru balaghah. Ya. Jadi memang dari kebahasaan kita bisa melihat ini amr ini fungsinya adalah untuk apa. Nah, amar yang buat dari pakemnya itu apakah ada sebelumnya atau ada tambahan? Bisa sangat mungkin ada yang lain. Ini makanya disebutnya mithlu, ada takriban la tahdidan. Jadi untuk memudahkan saja dan bahasa Arab dengan segala kesempurnaannya sangat mungkin bahwa di sana ada makna-makna yang lain. Mana-mana yang lain yang selain yang 10. Tapi ini yang sering terjadi. Nah, dari mana kita tahu? Ya dari tafsir. Kita bisa melihat buku-buku tafsir yang nanti ternyata ada makna-makna yang keluar dari sini. Yang seringkali menyebutkan di antara yang paling ringkas dan sering menyebutkan adalah Al-Jalalain. Jadi tafsir Jalalain itu betul tafsirnya ringkas tapi dalam sekali isinya. Oh ya, balaghahnya ada, sorofnya ada, nahwunya ada, fikihnya. Baca dan nanti kita bisa rasakan ya sisi bahasa yang dikuak oleh Al-Jalalain. Itu bisa kita rasakan itu. Wal istifham lil inkar, wal istifham lit takrir. Kemudian ini al-amr li kala, al-amr li kala itu disebutkan. Kalau kita tidak belajar balaghah ya kurang nyambung. Nah, iltimas itu semacam memerintah tapi orang yang selevel, sebaya, bukan di atas, bukan di bawah. Nah,
ini tadi ditakrif Ya. ala wajhil istiqlal. Ini apakah berbeda kalau ala wajhil istiqlal kan tadi gambarannya yang minal a'la ladana. Apakah ada beda di takrif misal ala wajhi al-ilzam? Maksudnya sama di sisi apa? Ya, apa bedanya ini? Oh ya, kalau ilzam itu kan mengharuskan, sementara al-amr itu masih umum, dia bisa sunnah, ya. Kalau wajib ala wajhil ilzam, tapi kalau sunnah bukan, la ala wajhil ilzam, ya. Maka takrifnya sunnah kalau di dalam pembahasan usul fikih kan seperti itu. Oh, itu nanti sudah tadi dimaksud di usul fikih. Iya, maksudnya di usul fikih. Iya. Ini kan pembahasannya ada larangan ke usul fikih. Iya, memang maka yang di awal saya sampaikan bahwa misal belajar balaghah itu apakah harus melewati warung dulu memang tahu tentang kaidah-kaidah dasar? tidak, justru sebaliknya. Balaghah adalah sebelum usul. Sebalik. Karena nanti kita bisa memahami beberapa istilah di dalam usul fikih melalui balaghah. Karena memang erat kaitannya balaghah dengan bahasa. Balaghah dengan bahasa. Pembahasan nahwu juga masuk di dalam usul fikih dan akan lebih lengkap ketika belajar usul fikih sudah melalui balaghah terlebih dahulu. Maka kalau di kami usul fikih itu di akhir setelah santri melewati balaghah. Dia lebih mudah mencerna. Nah, ada lagi, Ustazah? Cukup ya? Oke, lanjut. Tsaniyan an-nahyu. Ya, larangan. Ini kemarin secara global kita sudah membaca di Al-Insya At-Talabi. Ini lebih detailnya. An-nahyu maknanya talabul kaffi, minta untuk tidak melakukan, ya, minta untuk meninggalkan, minta untuk tidak melakukan. Anil fi'li, ya. Al-kaffu anil fi'li, meninggalkan melakukan. Ala wajhil isti'la. Nah, ini juga sama, ala wajhi al-isti'la. Larangan atau meminta untuk tidak melakukannya adalah dari atas ke bawah, ala wajhi al-isti'la. Kemudian qala hafizahullah taala linnahyi sighatun wahidah. Beda dengan al-amr, memiliki siag katsirah. Tapi kalau di sini sighah wahidah. Wahiyah apa? Al-mudhari ma'ala an-nahiyah. Fi'il mudhari yang didahului oleh la an-nahiyah, la yang menunjukkan jangan. Ayat. Kaqaulihi ta'ala wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kamu melakukan kerusakan di muka bumi setelah diperbaiki. Sama dengan yang sebelumnya, ada makna-makna yang keluar dari makna asli. Qad takhruju sighatun nahyi an makna hal hakiki, kadang keluar, ya, sighah larangan itu dari makna aslinya, makna hakikinya, ila ma'anin ukhra, ke makna-makna yang lain, dan makna ini tustafadu minas siyaq, diambil dari alur kalimat wa qara'inil ahwal, ya, tustafadu minas siyaq wa qara'in al ahwal, adanya qarinah-qarinah haliyah, adanya qarinah haliyah. Mislu yang pertama ad-du'a, sama ya. Iya, maka di al-ajurumiyah disebutnya wala fin nahyi wad du'a, wala fin nahyi wad du'a, untuk ta'adduban kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tidak melarang Allah, tapi meminta untuk agar Allah tidak melakukan. Kaqaulihi ta'ala rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Berarti kalau nasina ini
tidak sengaja, namanya lupa. Au akhtana, ya sengaja, membuat salah tapi melakukannya dengan sengaja. Yang kedua, al-iltimas, sama melarang tapi untuk mukhatab yang selevel, sebaya. Ya, kaqauli kaliman yusawika la tatawana an tahsilil ulumi. Ya, jangan kamu leha-leha ya, dalam mendapatkan ilmu. Yang kemudian yang ketiga, meskipun ini penulisannya sepertinya salah ya, at-tamanni, itu yang ketiga. Contohnya, ya lailu la tanqadi, ya wahai malam, ini terutama untuk pengantin baru, la tanqadi, jangan pergi ya, jangan habis, jangan selesai, biar malam terus saja, nggak usah pada siang. Ya. Ini tamanni ya, mungkin kan? Nah, ini andai-andai saja. Keempat, meskipun nomornya 3, al-irsyad, apa? Bimbingan, petunjuk. Nahu qaulihi ta'ala, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Ini bimbingan nasihat dari Allah. La tas'alu an asya', jangan bertanya tentang sesuatu, in tubdalakum, jika sesuatu itu ditampakkan untuk kalian, hukumnya tasuk, itu akan membuatmu buruk ya. Ibarat kata kalau santri tanya, Ustaz, yang dikerjakan halaman 1 atau yang sama yang 2 juga? Nah, kan? Ya, dua-duanya. Padahal sebenarnya ya kerjakan latihan ini. Sebenarnya kerjakan latihan ini. Idza amila wahid hal sadaqa alaihi al-amr, sudah. Bukan latihan ini. Ustaz, dari nomor 1 sampai 25. Nah, tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Iya, betul. 1 sampai 20. Ya. Itu sama dengan orang-orang Bani Israel ya, Bani Israel. Cuman Bani Israel itu bedanya dengan kasus tadi itu, bahwa memang dia bertanya sebenarnya untuk tidak melakukan, pengennya bebas dari perintah gitu ya. Tanya sapi, sebenarnya kalau sapi, mau sapi apa saja kan bisa sebenarnya. Isbahu bakar, sapi-sapi ini kalau atattakhiduna huzwa ila akhiril ayat. Akhirnya tanya modelnya seperti apa, warnanya apa, bagaimana. Ya, akhirnya jadi mahal, repot. Ternyata ada. Mereka sebenarnya pengen orang-orang kok gitu loh. Ternyata ada, tapi dengan harga yang mahal. Disembelih, ternyata hanya sekedar kemudian buntut itu ya, ekornya disabetkan ke orang yang terbunuh itu. Dia bangun sebentar, hidup, untuk menyebutkan siapa yang membunuh, mati lagi. Untuk sekian emas ya, sebesar sapi tadi, hanya sekedar untuk menyebut nama. Nah, ini la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasuk, karena itu akhlaknya orang-orang Yahudi. Nah, yang selanjutnya kelima, at-taubih. Taubih itu ya cemoohan, ejekan. Kaqauli syair, la tanha'un khuluqin wa ta'tiya mithlahu, arun 'alaika idza fa'alta 'azimu. Jangan engkau melarang satu sikap, satu akhlak, sementara kamu melakukannya. Jangan, intinya jangan melakukan, jangan melarang sesuatu sementara kamu melakukannya. Arun alaik, ya, aib bagi kamu. Idza fa'alta, jika kamu melakukan itu, azimun atau azimu, besar. Artinya aib besar jika kamu melakukan itu. Arun azimun alaika idza fa'alta. Ya, arun
alaika idza fa'alta azimu. Ya. Ini la tanha. Ini sighatun nahi. Tapi maksudnya bukan untuk kamu jangan melarang, bukan. Tapi ini adalah untuk taubih secara keseluruhan maksud dari syair ini. Ya. Selanjutnya nomor 6, at-tai'is. At-tai'is itu membuat orang putus asa, ya, dari kata al-yas. Kaqaulihi ta'ala la ta'tazirul yaum, jangan kalian menyebutkan alasan hari ini. Ada sudah nggak ada ampunan lagi deh. Untuk menandakan bahwa sudah tidak ada ampunan lagi, sudah tidak ada alasan yang akan diterima lagi oleh Allah, sudah, ya, sudah diberikan kesempatan di dunia tapi tidak dimaksimalkan. Yang ke-7, at-tahdid, sama tadi, tahdid, ancaman. Kaqaulika li khadimika la tuti amri, ya, la tuti amri, ayo rasa manut. Nah, itu ya, rasa manut. Tapi ini bukan perintah, tapi ini untuk tahdid, ancaman. Awas ya nek ra manut, ya gitu maksudnya sebenarnya. Iya, maka disebut qara'in haliyah. Ada istilah qara'in haliyah. Haliyah itu kondisi, situasinya, intonasi termasuk di dalamnya, ya. Kadang karena kalau bacanya berbeda, lah tuti amri, ya kan beda kan. Tapi ketika kita terjemahkan dengan terjemahan oh ini ya intonasinya seperti ini, ya. Itu namanya disebut adalah qarinah haliyah. Qarinah haliyah, bukan qarinah lafziyah. Mungkin kalau di qarinah lafziyah nggak ada. Hah? Iya. Iya, oh ya nggak tahu ya kalau mungkin kalau mereka bisa memahami itu gitu ya. Kita lebih berasa ketika diterjemahkan. Iya. Ya karena bahasa kita ya. Awas ya Ramanut ya. Ojo manut. Ojo manut. Ya. Iya. Kemudian yang ke-8, at-tahqir, ya. At-tahqir sama dengan al-ihanah tadi ya. Ada makna menghinakan. Kaqauli syair la tashtaril abda illa wal 'asa ma'ahu, ya. La tashtaril abda illa wal 'asa ma'ahu. Ya, jangan membeli budak kecuali budak yang bawa tongkat gitu. Ada sudah tua. Ya. La tashtaril abda illa wal 'asa ma'ahu. Ini menunjukkan penghinaan, ya, bahwa budak ini sudah tua, sudah nggak bisa kerja, ngapain dibeli? Ya. Ngapain dibeli? Baik. Ini selesai di an-nahyu. Jadi an-nahyu tidak serta-merta larangan. Iya, tidak serta-merta larangan. Di sana ada makna-makna yang lain yang bisa kita ambil dari sighat an-nahi, yang itu di Al-Quran atau kemudian juga di perkataan orang Arab itu banyak yang kita harus faham. Itu jangan sampai mestinya tahdid kemudian difahami sebagai sebuah larangan. Nah, ada pertanyaan? Jika tadi yang disampaikan Ustaz Anas, intonasi, ya, itu yang disebut qara'in haliyah tadi. Maka ada di atas itu tustafadu minas siyaqi wa qara'in al-ahwal. Qara'in al-ahwal, qarinah tapi yang bentuknya bukan lafal. Qarinah yang bentuknya kondisi, mungkin kondisi saat berbicara, intonasi. Nah, kebanyakan hukum itu ambil dari siyaq dan ahwal saja, bukan dari kalimat. Iya, itu juga. Itu juga. Maka memang kenapa kita diminta untuk mempelajari asbabun nuzul, asbabul wurud? Karena ya sangat mungkin itu mempengaruhi hukum yang diputuskan oleh Rasulullah SAW. Itu juga sangat mempengaruhi.
Maka qara'in al-ahwal, qara'in al-alfaz. Jadi qara'in kan ada dua, ada qarinah lafziyah, ada qarinah haliyah. Atau kalau bahasa ini qarinah malfuzah wa malhuzah. Kalau di bahasa lain malfuzah, malhuzah, atau qara'in lafziyah dan qara'in haliyah. Itu sama-sama bisa mempengaruhi perubahan makna dari asal. Nah, untuk di kalimat wasoroin ahwal kok nggak ada ini ya namanya dari di amr tadi. Oh, di amr ada sebenarnya, ada juga qara'in ahwal. Ya mungkin ya bisa jadi itu sama ya. Qara'in itu ya qara'in dan siyak. Ya tidak hanya di nahi tapi termasuk di amr. Wallahu alam, mungkin ghafalal mu'allif. Mungkin. Ya. Lanjut al-istifham. Karena al-istifham juga termasuk yang insya talabi, maka dibahas lebih detail. Al-istifham wa adawatuhu. Istifham aslinya adalah kata tanya ya. Bahasa kita kata tanya. Ayat. Maka ada guyonan kalau di bahasa keseharian ya, kamu nanya. Kadang kamu nanya. Kadang anak saya itu subhanallah, tontonan itu subhanallah mempengaruhi. Kamu nanya. Subhanallah. Ya, ini al-istifham itu kata tanya. Apa itu istifham? Talabul ilmi, minta ilmu bisyai'in dengan sesuatu. Artinya minta pemahaman, artinya minta sesuatu. Contoh misalnya, siapa namamu, berarti sedang meminta pengetahuan tentang nama ya, namanya siapa, di mana rumahmu, berarti tempat, wahakata. Talabul ilmi bisyai'in, meminta ilmu tentang sesuatu lam yakun ma'luman min qablu, yang sebelumnya tidak diketahui. Maksudnya kadang ada pertanyaan yang sebenarnya dia ingin mencari dukungan. Nah, itu berarti bukan istifham kan. Jadi, Ustaz, menurut Ustaz gimana fulan? Nah, kadang-kadang ada pengajian yang isinya cuma tanya tentang fulan. Ustaz, menurut antum Said Qutb gimana? Zikrul asma. Dia bukan nanya untuk pengetahuan, untuk mengetes ini ustadznya ini salafi atau bukan, ikhwani atau bukan. Astagfirullahaladzim. Ini tanya pertanyaan tapi sudah menggiring gitu ya. Bagaimana hukum demonstrasi? Kayak gitu nggak ada habisnya. Hancurkan itu sampah masyarakat tuh, lebih mending tuh agak mau ngurangi. Subhanallah. Al-istifham itu sebenarnya al-istifham tanya itu apa? Talabul ilmi bisyai' lam yakun ma'luman min qablu. Bukan untuk cari dukungan, cari pembenaran. Walahu adawat. Istifham itu memiliki adawat katsirah. Apa saja? Pertama al-hamzah, a. Wa yutlabu biha, ya, diminta dengan hamzah ini ahadu amrain, salah satu dari dua perkara. Apa yang pertama? At-tasawwur. Pertama at-tasawwur atau gambaran. Ini sudah masuk pada istilah-istilah seperti istilah dalam mantik. Jadi tasawwur dan tasdik ini istilah dalam mantik. Sama kalau kita tidak mengerti seperti ini atau nggak mengerti bahasa, mau masuk ke mantik juga repot kan gitu. Tasawwur itu gambaran yang biasanya adalah terkait dengan kata. Beda kalau tasdik. Jadi tasawwur itu lebih ke kata, memahami. Ketika saya bilang lampu, sudah terbayang tuh? Nah itu maksudnya kata itu. Tapi lampu itu mati. Iya, lampu itu mati. Itu berarti sudah masuk ke kalimat. Berarti di situ akan berlaku tasdik. Tasdik itu maksudnya kalau memang benar-benar mati, berarti ungkapan itu benar. Dia sudah masuk ke at-tasdiq. Ya, atau ya. Ya, nanti maksudnya begitu.
Jadi at-tasawwur intinya bahwa at-tasawwur itu untuk perkata, ya. Kalau tasawur itu pertama, tasawur itu bisa. Oh, enggak, bukan. Tasawwur itu makna kata, makna perkata itu at-tasawwur. Kalau at-tasdiq itu sudah berbicara tentang hukum. Iya, contoh misalnya Zaidun qaim. Maka Zaid memahami Zaid itu tasawur, qaim tasawur. Tapi kalau sudah bahwa Zaid itu berdiri atau berdirinya Zaid, itu disebut tasdiq. Bisa dipahami ya? Maka ada istilah di dalam usul fikih, al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu itu adalah cabang dari tasawwur. Ketika orang alim ditanya, kemudian dia tidak faham tasawwur masalahnya itu seperti apa, nggak akan bisa menjawab. Maka al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwuri. Nah, ini tasawur dan tasdik ini di antara istilah-istilah dalam ilmu mantik, ilmu logika, ya. Ilmu mantik atau ilmu logika itu juga ilmu yang perlu dipelajari, apalagi untuk nanti bicara usul fikih ya. Untuk yang lebih mendalam tentu butuh ilmu mantik, butuh ilmu mantik. Meskipun sebagian orang mengatakan tidak boleh hukumnya mempelajari ilmu mantik, tapi mayoritas ulama menganggapnya penting, terkhusus bagi orang-orang yang memang nanti akan terjun di dunia keilmuan yang lebih mendalam atau dunia debat, ya. Maka termasuk ilmu debat, orang kalau tidak punya ilmu mantik kok debat itu sering kalah, ya. Salah satunya ilmu mantik membantu seseorang saat berdebat adalah dia selalu memperhatikan kata tadi. Dia bisa menyerang lawan dengan kata-kata dia sendiri. Oke, dia dapat kuncinya dia dapat kunci. Maaf, tadi Anda mengatakan begini. Secara definisi ini adalah itu kan bisa diserang dari situ. Ya. Nah, maka kadang ada debat, misalnya mungkin debat antara misalnya Asy'ari dan Athari. Debat itu nanti bisa dilihat di sini mana yang mantiknya kuat. Maaf, tadi Anda bicara begini, konsekuensinya itu kan kalau sudah diajak ke konsekuensi dan seterusnya itu nanti bisa mengalahkan dia. Jadi memang betul-betul kemudian dia harus memilih kata, kan begitu. Saat berdebat, kata itu betul-betul ditimbang. Ini saya kalau keluarkan ini bisa menjadi bumerang bagi saya atau tidak, itu betul-betul pilah-pilah gitu ya. Nah, ini termasuk di situ peran balaghah, karena dia harus memahami kan makna yang lebih dalam. Nah, ini akan berpengaruhnya ke situ. Ya, at-tasawwur tadi ya, gambaran, wa huwa idrakul mufrad. Tasawwur itu adalah idraku al-mufrad atau memahami mufrad itu lawannya murakkab. Ya, mufrad di sini lawannya murakkab, bukan mufrad lawannya mutsanna jamak, bukan, tapi mufrad lawan murakkab. Dia hanya kata. Memahami kata. Seperti tadi, Zaidun qaim itu Zaidnya, berarti Zaid itu ada orang yang namanya Zaid, kemudian qaim itu berdiri. Wa huwa idrakul mufrad. Wa fi hadhil hal ta'til hamzatu matluwatan ya bil mas'ul. Kalau ditasawwur, jadi tadi kan yutlabu bihi ahadu amrain. Harf istifham itu diminta dengan huruf ini salah satu di antara dua. Yang pertama tasawwur, berarti mufrad. Kalau yang mufrad seperti ini, maka
maka ta'til hamzatu, hamzah ini datang, matluwah datang setelahnya, bil mas'uli anhu, dengan apa yang ditanyakan. Wa yuzkaru lahu fil ghalibi mu'adilun ba'da am. Dan biasanya, umumnya, fil ghalib itu artinya umumnya, disebutkan yuzkaru lahu mu'adil. Mu'adil itu pilihan lainnya atau kemungkinan lainnya. Ya. Ba'da am, contoh, a anta al musafir am akhuka. Nanti yang ditanyakan ini kan anta atau akhuk. Anta atau akhuk ini kan posisinya mufrad. Yang ditanyakan adalah kamunya, kamu atau adikmu, kamu atau adikmu. A anta al musafir am akhuk, anta wa akhuk, gitu. Jadi setelah a itu yang ditanyakan, dan biasanya disebutkan muadil. Muadil di sini akhuka tadi, a anta wa akhu, disebutkan muadil. Nah, muadil di sini lafal akhuka itu. Contoh nggak ada muadil, misalnya kita bilang begini, adarsan katabta. Contoh, apakah pelajaran yang kamu tulis? Berarti yang ditanyakan apa? Darasnya. Adarsan katabta. Tapi kalau saya bilang akatabta darsa, katabtanya yang ditanyakan. Tahu bedanya? Iya. Misalnya jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Adarsan katabta. Apa kira-kira jawabannya? La, bal risalah. Akatabta dars. Kalau la lam aktub. Bukan akatabta dars, la katabtu risalah. Betul atau salah? Paham nggak? Contoh misalnya, a darasan katabta, adarsan katabta, adarsan katabta. Yang ditanyakan apa? Dars. Berarti kalau jawabannya la bal risalah. Misalnya la bal risalah, adarsan katabta, la bal risalah. Oke, misalnya la bal risalatan. Kalau sekarang akatabta dars, akatabta dars, yang ditanyakan apa? Katabtanya. Sebaik kekhususan hamzah, ini bedanya nanti hamzah dengan hal. Setelah hamzah dia yang ditanyakan. Jadi akatabta dars, apa jawabannya ketika la lam aktub. Kamu sudah nulis? Belum. Jadi bukan akatabta dars, la katabtu risalah. Sahih atau khata? Khata. Karena yang ditanyakan katabta, bukan darsnya. Yang ditanyakan katabta ya, bukan darsnya. Akatabta dars, la lam aktub. Karena yang ditanyakan katabta. Soal saya. Ya. Kan waktu itu nggak ada muadilnya Ustaz. Iya. Kan muadil nggak harus. Nggak harus, ini kan fil ghalib. Wa yuzkaru lahu fil ghalib, umumnya. Ya, nggak mesti. Nah, kalau maklumnya berarti yang adarsan kata-kata, berarti itu kata-katanya ini sudah maklum maksudnya dia itu pasti nulis, sudah nulis ya? enggak, dia. Oh, yang mana? Yang mas'ulan. Adarsanya sudah maklum bahwa dia itu bahwa perintahnya itu untuk pelajaran. Tapi kamu sudah nulis apa belum? Tapi ini ya. Nah, kalau itu adalah dia sudah nulis, pelajaran yang belum dia nulis. Maklumnya berarti kan kata-katanya. Iya, katanya yang maklum.
daras atau bukan. Karena ini yang makanya al-mas'ul, dia yang ditanyakan. Nah, ternyata gambar. Adarsan katabta? La. Bal arsum. Surah. Gitu. Katabtanya wadah. Ini yang dimaksud adalah ta'til hamzatu matluwatan bil mas'uli anhu. Jadi hamzah kekhususannya setelahnya itu yang ditanyakan. Setelahnya yang ditanyakan. Contoh di sini a'anta al-musafir amahu. Ini salah satu di sini ditambahkan apa? Ditambahkan al-mu'adil. Ya, al-mu'adil. Ba at-tasdiq. Jadi a juga bisa untuk meminta tasdiq. Ya, kalau sudah tasdiq ini makanya wa huwa idrakun nisbah. Memahami sandaran, maksudnya hukum. Ya. Contoh Zaidun qa'im itu qiyamu Zaid. Ya. Itu tasdiq. Wa fi hadhil hal yamtani'u dzikrul mu'adil. Dalam kondisi seperti ini tidak boleh ada mu'adil. Nahwu ayasda'u dzahab, apakah emas itu bisa berkarat? Yasda itu berkarat. Ayasda'u dzahab, apakah zahab emas itu bisa berkarat? Nah, ini tidak perlu mu'adil. Misalnya ayasda'u dzahab am la yasda, enggak perlu. Ayasda'u dzahab am la yasda, enggak perlu. Yamtani bal, tidak bisa. Ya. Tidak perlu diberi mu'adil, tidak perlu diberi mu'adil. Ya. Ini A. Memang sesuatu yang memang pertanyaan yang memang secara hukum dia sudah bisa berubah, sesuatunya sudah paham gitu. Karena tidak perlu ada mu'adil tadi. Iya, ada yang sudah dipahami kan? Sudah dipahami, nggak perlu ada mu'adil. Nggak perlu ada mu'adil. Jadi memilih memang kata-kata yang memang tidak perlu ada, tidak membutuhkan mu'adil. Kalau butuh, berarti nanti pakai hal, jangan pakai ha. Ini kekhususan A. Maka kita lihat coba hal nomor 2, hal. Wa yutlabu bihat tasdiqu laisa ghairu. Wa yutlabu bihat tasdiqu laisa ghairu. Oh, ini wayam tani juga. Wayam tani ma'aha dzikrul mu'adil, sama ya. Yam tani juga tidak perlu menyebutkan mu'adil. Nahwu hal ja'aka shadiquk am maja, tidak perlu karena sudah paham. Hal ja, ya berarti pertanyaannya apakah datang atau tidak datang. Berarti dengan ini kita bisa simpulkan bahwa mu'adil disebutkan pada saat A dan itu pada kondisi tasawwur. Mu'adil disebutkan ketika memakai A dan untuk tasawwur, bukan untuk tasdik. Begitu? Iya sudah, hal anta talib sudah. Kalau pakai hamzah berarti boleh. Anta talib am mudarris. Silakan. Yang satunya kan tasawwur. Kalau tasawwur contohnya kan ada yang katakan kata adres. Ini kan contoh sebagai tasawwur untuk membedakan apa ya? Apakah kata adres ini tidak termasuk hukum? Enggak, dia tasdik. Dia di sini masuk ke tasdik.
Yang ini, yang contoh ba. Ayasda'u zahab. Maka adarsan katabta atau katabta daras katabta daras ma ra'yukum? Tasdik dah? Iya. Wallahu alam, nanti mungkin saya akan coba cari keterangan lebih dalam. Sekilas bisa disimpulkan bahwa ketika tidak ada muadil berarti dia yang diinginkan adalah tasdik, bukan sekedar tasawur. Kalau yang diinginkan tasawur berarti kita harus bukan harus ya, fil ghalib pada umumnya itu mendatangkan muadil. Misalnya adarsan katabta am risalatan. Adarsan katabta am risalatan. Berarti itu pertanyaannya kan nanti yang apa namanya yang enggak ada apa muadil. Apakah itu nanti Ketika tidak ada muadil, contoh seperti ini, ayasda'u zahab. Maka dia sedang bertanya tentang tasdik, bukan sedang bertanya tentang tasawur. Dia bertanya kepada nisbah, bukan yang tasawur apa namanya yang tanpa muadil. tasawur yang tanpa muadil. Iya. Itu bagaimana membedakannya? Iya. Iya. Betul. Wallahu alam. Saya coba mungkin coba saya dalami lagi. Tasawur yang tanpa muadil itu bentuknya seperti apa? Sing tanya kok mirip ta? Sing tanya mirip kok. Misalnya Tanya mirip ada sing ditakai dan tasawur tasdik. iya. Enggak, tapi ini apa ya? Ya membuat kita berpikir kan gitu loh pertanyaan ini. Jadi ketika dia tasawur tapi tanpa penyebutan muadil, itu apakah bisa dipahami tasdik? Ya. Tapi barakallahu fikum. Ini sudah ya, yang dua ini nanti mungkin barangkali saya akan usaha cari, tapi kalau misalnya memang nggak nemu ya saya akan sampaikan saya nggak nemu. Yang kedua, hal wa yutlabu biha tasdiqu laysa ghair, dia hanya tasdik saja bukan tasawur. Ya, kemudian wa yamtani ma dzikrul muadil nahu hal jaa kasadiqu. Maka yang ditanyakan adalah nisbat maji ila sadiq. Kemudian yang ketiga, man wa yutlabu biha ta'yinul uqala. Ya, intinya bahwa man itu artinya siapa, berarti tanya orang gitu kan, maksudnya tanya orang. Ya, ta'yini al uqala, yang berakal. Ya. Tidak bisa kan kita bisa misalnya man alal maktab al qalam, kan tidak bisa, karena qalam laisa aqil. Oh ya, laisa aqil, wa al aqil ini istilah aqil adalah bil quwwah la bil fi'l. Istilah bil quwwah wa la bil fi'l juga istilah dalam ya dalam usul fiqh, dalam mantik. Ayat. Maksudnya ketika ada orang gila pun dia tetap masuk meskipun dia nggak punya akal gitu, maksudnya itu apa namanya, ta'yinil uqala, meskipun orang gila pun lima dari annahu akil bil quwwah, dia mungkin untuk berakal. Orang yang seperti dia maksudnya bisa berakal gitu, orang maksudnya akil sekali lagi bil fi'il wa bil quwwah. Nahu man awwalu man aslama minar rijal. Man awwalu man aslama minar rijal, berarti bertanya tentang orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki. 4. Ma wa yutlabu biha syarhul ism. Ya, menjelaskan nama au haqiqatul musamma. Ya, syarhul ism au haqiqatu al musamma, hakikat
yang dinamai. Maksudnya begini. Ini kolam, berarti kolam itu ism, terus barang ini namanya musamma. Kolam ism, bendanya ini nama musamma. Ism musamma. Ini kunci miftah. Miftah itu nama, bendanya ini nama musamma. Gitu ya. Ini ism. Ism waqat ghair musamma. Ya, tapi insyaallah huwa miftahul khair. Ya. Amin ya Rabb. Huwa miftahul khair. Nah, ini termasuk majaz ya. Baik. Kalau miftah secara hakikahan ini, hadza miftah. Wa hadza miftahul khair. Baik. Ism faqat. Wa yutlabu biha syarhul ism au haqiqatu al musamma. Ya, ini beda kalau berbicara tadi nama orang ya. Nama orang itu bedanya nama orang dengan namanya Allah. Kalau nama Allah itu ismun wa sifah. Gimana? Ismullahi yadullu ala sifatih. Beda dengan nama kita. Ya. Saya namanya Daris tapi nggak pernah belajar. Berarti ada ismun bila musamma. Ini nggak mesti kalau nama makhluk itu nama plus sifatnya. Tapi kalau nama Allah mesti ada sifatnya. Maka ada dalam kaidah dalam al-asma wa sifat termasuk seperti itu, bahwa al-asma tadullu ala as-sifat. Baik. Selanjutnya masmuk contohnya ya. Masmuk. Siapa namamu? Bahasa kita siapa namamu? Meskipun pakainya ma. Ya. Mestinya apa namamu gitu, tapi bahasa kita siapa namamu? Sama dengan bahasa Inggris ya, pakainya what bukan who. 5. Mata wa yutlabu biha ta'yinuz zaman. Ya, untuk menunjukkan zaman atau waktu madian kana au mustaqbalan, baik itu lampau maupun yang akan datang. Nahu mata ji'ta. Ya. Wa mata tadhhab. Ya, mata ji'ta menunjukkan bahwa itu fi'il madhi, berarti sudah. Mata tadhhab menunjukkan mudhari'. Saya kadang di santri itu mudhari' dan madhi seakan-akan dianggap itu hanya variasi saja, tidak menunjukkan waktu. Tidak bisa lah. Ya. Hah? Ya, mata tarji' dan mata raja'ata kan beda. Ya. Iya. Iya, kemudian Masya Allah, ana kumtuhuna. Kumtuhuna. Dia duduk berdiri misalnya di mimbar. Kumtuhuna. Kif kumtu? Anta taqum al-an. Kok kumtuhuna? Kumtu berarti tadi sudah selesai. Kumtuhuna. Oh, dia masih berdiri kok, sedang berdiri kok. Berarti mestinya apa? Aku muhuna. Berdirinya tadi tapi sekarang ditinggal. Iya. Taib. Kalau istimrar ya lebih ke mudhari'. Mudhari' menunjukkan istimrar. Iya. Taib. Selanjutnya 6. Iya. Ayyana wa yutlabu biha ta'yinu zamanil mustaqbal khassatan. Ya, ini beda mata dan ayyana. Kalau mata itu untuk madhi dan mustaqbal. Kalau ayyana untuk mustaqbal saja khassatan. Wa takunu fi mawdi'it tahwil. Ya, ayyana masuk dalam kondisi tahwil itu untuk menakut-nakuti. Contoh kaqaulihi ta'ala yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Ini karena itu terkait hari kiamat yang dahsyat, yang ngeri. Nah, itu. 7. Kaifa wa yutlabu biha ta'yinul hal. Cara, kondisi, ya. Cara, kondisi, ya. Misalnya kaifa ji'ta? Ji'tu rakiban, ji'tu masyian. Ya. Atau bersama siapa? Ji'tu ma'a. Kaifa? Nah, itu tergantung yang diinginkan. 8. Aina wa yutlabu bi ta'yinul makan. Di mana? Aina tadhhab? Ya. 9. Anna juga wa ta'ti lima'anin. Ma'ani anna 1 bimana kaif. Nahu qauli ta'ala anna
yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Ay kaifa yuhyi Allahu ba'da mautiha. Ba bimakna min aina? Nahwu qaulihi ta'ala anna laki hadza. Ya, pertanyaan kepada Maryam. Ta wa bimakna mata. Bisa juga anna bimakna mata. Contoh anna yahdurul ghaibun. Ya, kapan orang-orang yang gaib itu akan, gaib itu maksudnya yang absen ya, bukan alam gaib. Ya. 10. Kam wa yutlabu biha ta'yinul adad. Wa ta'yinu al-adad nahu qawli, ya berapa ya? Kam labithtum, berapa kamu berada di sini? Berapa lama kamu berada di sini? 11. Ay yutlabu biha tamyizu ahadil mutasyarikaini fi amrin ya'umuhuma. Jadi diminta untuk membedakan tamyiz, membedakan ahadul mutasyarikaini fi amrin, salah satu dari yang bermusyarakah dalam satu perkara yang umuhuma, yang umum. Contoh, ayyul fariqaini khairun maqama. Mana dari kedua kelompok yang lebih bagus tempat tinggalnya? Nah, itu. Ayyul fariqaini khairun maqam, kedudukannya ya, maaf. Mana dari kedua kelompok itu yang lebih baik kedudukannya? Artinya di situ untuk tamyiz dari kedua kelompok itu ya, dalam urusan kedudukan tadi ya. Ya, dalam urusan kedudukan. Jadi amrnya adalah maqam, dan itu ya ummuhuma, maqam itu ya ummu al fariqain. Wa yus'alu biha aniz zaman, ai juga bisa untuk bertanya zaman, wal makan, wal hal, wal adat, wal akil, wa ghairil akil. Kapan? Ala hasabi ma tudhafu ilaihi, tergantung dimudhafkan ke apa. Ayu dimudhafkan ke apa. Dari sini kita juga bisa tahu ada beberapa ini yang untuk istifham, bisa juga adawat ini untuk syarat, sehingga kita juga bisa memaknainya, lebih memaknai adawatul istifham, lebih memaknai adawatul syarat karena mirip, sehingga nahwu dalam pembahasan itu bisa lebih detail lagi insyaallah taala. Barakallahu fikum, kita cukupkan sekian, kita lanjutkan makna-makna yang keluar dari makna asli di bab istifham insyaallah taala besok. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.